Oke guys, welcome back to Manca Maya dalam pembahasan alur cerita anime Demon Slayer part ke-14 di mana pertarungan untuk mengalahkan Gyoko dan Hantengu di desa penempa pedang. Nah, di part kali ini Tokito melawan Gyoko sedangkan Tanjiro, Nezuko juga Genya melawan Hantengu dan harus mengalahkan kedua demon tersebut sebelum fajar tiba. Di tengah pertarungan mereka lalu datanglah Hashira dengan pedang yang sangat cantik bernama Kanjiro. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita terobos atuh. Di video sebelumnya Tokito yang melawan Gyoko sempat terkena serangan penjara air milik Gyoko. Saat ini Tokito juga Gyoko sama-sama serius dalam mengeluarkan serangan masing-masing. Bahkan Tokito berhasil mendapatkan ingatan miliknya yang sempat hilang karena peristiwa yang ia dan keluarganya alami juga serangan yang membuat seluruh keluarganya meninggal. この毒は経皮毒。日輪刀で切られ塵となる前に想定外だがこの速度と攻撃範囲私が壺の中で練り私が本気を出した時この完全なる Di pertarungan tersebut, Gyoko yang sudah berubah tubuhnya menjadi ular bersisik dan kuat, ia mengeluarkan serangan ketujuhnya yang berhasil dihindari oleh Tokito secara terus-menerus dan dengan cepat Tokito melancarkan serangannya, namun meleset karena Gyoko terus-menerus menghindar ke atas pohon yang berada di belakangnya. Di sana Tokito mengejeknya karena ia ingin Gyoko mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga ia bisa membaca gerakan Gyoko. Setelah saling bertarung dengan sengit, Tokito dan Gyoko terus melancarkan serangan satu sama lain tanpa memberi celah. Gyoko sempat mengeluarkan kabut misterius untuk mengelabui lawannya dan menciptakan peluang menyerang. Namun tanpa disadari oleh Gyoko, Tokito dengan tenang dan cepat berhasil menerobos kabut tersebut. Dalam satu gerakan cepat dan presisi, pedang Tokito berhasil menebas kelapa Gyoko tepat sasaran. Meskipun begitu sebagai iblis tingkat atas, Gyoko tidak langsung mati hanya karena kelapanya terpenggal. Tokito lalu memastikan kemenangannya dengan menebas habis kelapa Gyoko hingga tak bisa pulih kembali. Pertarungan pun berakhir dengan Tokito sebagai pemenangnya. Di sisi lain Tanjiro masih berusaha untuk menghabisi Hantengu yang sudah berubah menjadi sangat kuat, tapi kekuatan dari Hantengu ternyata jauh lebih kuat dari kekuatan milik ketiganya. Hingga satu ular milik Hantengu berhasil melahap Tanjiro, sedangkan Nezuko dan Genya dililit habis-habisan oleh ular tersebut. Saat ketiganya tengah kesulitan melepaskan diri dari jeratan Hantengu, disitulah datang seorang Hashira dengan pedang yang sangat cantik untuk menyelamatkan mereka semua. Kanroji Hashira yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tanjiro dan teman-temannya dari serangan milik Hantengu kini berdiri untuk melawan ular milik Hantengu tersebut. Kekuatan dan kecepatan milik Kanroji berhasil menahan serangan kuat dari Hantengu hingga saat ini sedang lengah dan pingsan karena serangan dari Hantengu. Tanjiro dan teman-temannya menyelamatkannya sehingga serangan dari Hantengu meleset tidak mengenai Kanroji. Di tengah keadaan Kanroji yang pingsan akibat terkena serangan dari Hantengu, ia kembali pada masa dirinya masih kecil. Di usia yang baru 2 tahun ia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa berbeda dengan perempuan lainnya. Hingga ia menghadapi kenyataan bahwa perjodohannya ditolak oleh calon suaminya. Penolakan itu membuat Kanroji sangat sedih dan ia merasa tidak ada yang bisa menerima dirinya seorang perempuan yang sangat kuat untuk menjadikannya istrinya.
Setelah ingatan tersebut berakhir, Kanroji tersadar dari pingsannya. Ia mendapatkan kembali motivasinya untuk terus bertarung setelah melihat Tanjiro dan teman-temannya berkata bahwa ialah cahaya terang yang dapat membantu mereka mengalahkan Hantengu. Kanroji dengan tekadnya yang besar langsung berkata bahwa dirinya tidak akan menahan kekuatannya karena ia takut akan pendapat orang lain mengenai dirinya yang seorang perempuan namun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada perempuan pada umumnya. Kanroji meminta Tanjiro dan teman-temannya untuk menemukan tubuh utama milik Hantengu, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian dari demon yang diciptakan oleh Hantengu. Selagi Kanroji mengalihkan perhatian demon Hantengu, Tanjiro dan teman-temannya akhirnya menemukan tubuh utama milik Hantengu yang terbungkus. Ketiganya berusaha untuk membuka pelindung milik Hantengu tersebut hingga Genya akhirnya menggigiti pelindung tersebut dan mengatakan bahwa dirinya akan mendapatkan kekuatan tambahan dengan memakan demon. Dengan beberapa kali gigitan, akhirnya pelindung yang membungkus tubuh utama Hantengu hancur. Mereka menemukan Hantengu dengan tubuh kecil langsung kabur begitu melihat mereka. Di sini Tanjiro berhasil membuat dirinya berlari dengan cepat karena ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kaki miliknya. Dengan kecepatannya Tanjiro berhasil mengejar Hantengu, namun dirinya dan Nezuko kini terjun bebas dengan Hantengu di tangan Tanjiro. Ketiganya terjatuh namun Hantengu yang tak terkalahkan kini masih hidup dan berjalan dengan pedang milik Tanjiro yang menancap di nya. Hantengu segera mencari manusia untuk bisa digunakan untuk energinya kembali. Hantengu menemukan 3 manusia di balik batu dan segera menghampirinya. Namun belum sempat ia menangkap manusia-manusia itu, suara Tokito membuat Tanjiro segera menyadari kehadirannya. Dengan tubuhnya yang masih lemah, Tokito melemparkan pedang miliknya yang langsung ia gunakan untuk kembali melawan Hantengu. Tanjiro, それを使え! Setelah mendapatkan pedang legendaris milik Tokito dari reruntuhan, Tanjiro kembali fokus penuh dengan penuh energi. Seluruh tenaganya berakhir. Ia berhasil memenggal kelapa Hantengu. Ia tahu bahwa fajar hampir tiba dan itu artinya waktu mereka semakin sempit untuk mengalahkan iblis tersebut sebelum cahaya matahari membakar Nezuko. Namun yang menegangkan adalah Tanjiro tidak sadar bahwa kelapa yang ia penggal bukan inti dari Hantengu karena iblis itu masih hidup dan bersembunyi di dalam tubuh kecilnya. 首を切られたのに死んでない。逃げろ逃げろ。本体は怯えだったはず。下に Tanjiro mengambil keputusan penuh resiko dengan mengayunkan pedangnya satu kali lagi tepat saat matahari mulai terbit dan untungnya kali ini ia berhasil. Tapi kegembiraannya langsung berubah jadi kepanikan saat ia melihat Nezuko berlari menghampirinya dan tubuhnya mulai terbakar oleh sinar matahari. Tanjiro yang syok dan panik langsung berlari memeluk Nezuko, mencoba melindunginya meskipun tidak tahu harus berbuat apa. Dalam pelukannya Tanjiro menangis karena merasa telah kehilangan Nezuko. Namun momen ini berubah drastis ketika ia sadar bahwa api matahari mulai reda dan Nezuko masih hidup, menandakan bahwa ia sedang berubah kembali menjadi manusia. Nezuko yang sudah terbakar sinar matahari memberikan isyarat kepada Tanjiro bahwa Hantengu belumlah mati. Tanjiro jadi tambah panik karena dia harus memilih antara mengalahkan Hantengu atau menyelamatkan Nezuko. Akhirnya Tanjiro segera mencari tubuh utama milik Hantengu. Ia memusatkan fokusnya untuk menemukan tubuh utama Hantengu yang ternyata dia salah perkiraan. Tidak butuh waktu lama, Tanjiro berhasil menemukan tubuh utama milik Hantengu yang bersembunyi di jantungnya. Saat itu juga Tanjiro langsung menebas jantung Hantengu, membuat Hantengu langsung mati dan tubuhnya hilang bersamaan dengan datangnya fajar.
Setelah berhasil mengalahkan Han Tengu, Tanjiro jatuh berlutut dan menangis membiarkan seluruh emosinya tumpah karena mengira telah kehilangan Nezuko. Ia teringat semua kenangan masa kecil bersama adiknya, perjuangan mereka sejak awal, dan pengorbanan Nezuko selama ini. Kesedihan itu begitu dalam hingga Tanjiro hampir tidak menyadari sesuatu yang mengejutkan terjadi di depannya. Saat ia menoleh, matanya terbelalak melihat Nezuko berdiri tegak tersenyum dan tubuhnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda sebagai iblis. Luka-luka Nezuko mulai menghilang, tanduknya sudah tidak ada dan matanya kini kembali seperti manusia biasa. Tanjiro langsung bangkit dan berlari memeluk Nezuko dengan penuh haru dan bahagia. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena merasa bersyukur dan bahagia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah Tanjiro menangis haru karena Nezuko berhasil bertahan di bawah sinar matahari dan mulai menunjukkan tanda-tanda kembali menjadi manusia, namun hal terduga terjadi di tempat persembunyian Kibusuji Muzan. Di sana Muzan merasakan perubahan besar melalui hubungan darahnya dengan para iblis bawahannya. Ia langsung menyadari satu fakta yang penting, Nezuko adalah iblis pertama yang mampu bertahan di bawah sinar matahari, sesuatu yang selama ribuan tahun ia cari dan impikan. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi penuh ambisi dan kemarahan karena baginya ini bukan hanya kabar besar tapi juga peluang emas. Muzan yang telah bereksperimen selama berabad-abad menciptakan banyak iblis demi menemukan satu yang bisa menaklukkan matahari, akhirnya menemukan hasilnya pada Nezuko. Tanpa ragu ia langsung menyusun strategi baru dan mengubah fokus utama dari memburu para pembasmi iblis menjadi menangkap Nezuko hidup-hidup karena darahnya adalah kunci untuk membuat Muzan menjadi makhluk sempurna dan abadi. Sejak saat itu seluruh dinamika pertempuran berubah. Pasukan pembasmi iblis kini menyadari bahwa Nezuko harus dijaga dengan segala cara karena ia bukan hanya adik Tanjiro tapi juga harapan terakhir umat manusia. Episode ini pun diakhiri dengan suasana yang tenang namun mencekam sebagai tanda bahwa perang besar antara pembasmi iblis dan Muzan semakin dekat dan tak terhindarkan. Setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, Tanjiro dan Nezuko bersiap untuk meninggalkan desa penempa peda. Nezuko yang kelelahan tertidur dengan tenang di punggung Tanjiro selama perjalanan pulang. Sebelum benar-benar pergi, Tanjiro mendapatkan banyak apresiasi dari para warga desa atas keberaniannya. Mereka berkumpul dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus karena Tanjiro telah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi desa. Meskipun Tanjiro hanyalah seorang pendatang, warga menganggapnya sebagai pahlawan yang luar biasa. Suasana perpisahan pun terasa hangat dan penuh haru dengan banyak warga yang meneteskan air mata. Tanjiro pun melangkah pergi sambil membawa semangat baru dan rasa syukur atas dukungan yang telah ia terima. Nah guys, jadi Swordman Village arc ini akhirnya tamat ya. Nanti kita bakal lanjutin itu Hashira Training Arc itu part ke-15. Oke, jadi tungguin terus di Manchamaya.